Selamat datang kembali. Hari ini tanggal 3 Agustus 2025. Kita langsung aja ya. Kita bahas perbandingan emas sama Bitcoin. Ini sebagai pilihan investasi di Indonesia. Kita udah kumpulin banyak bahan nih. Ada studi akademis, info regulasi dari Bapepti, OJK, artikel-artikel dari Treasury, Allianz, Peluang, CNBC, Bareksa, bahkan sampai transkrip diskusi YouTube. Misi kita kali ini membedah lah ya, perbedaan utamanya, risiko, potensi untung, sama status hukumnya di sini, khusus buat Anda. Iya, betul. Kita fokus ke peran keduanya sebagai penyimpan nilai atau store of value. Ini penting banget kan di tengah kondisi ekonomi yang sering kita dengar naik turun. Mari kita gali bareng temuan paling penting dari semua sumber ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Cryptocurrency, contohnya Bitcoin ini, menurut sumber kayak Allianz dan studi Lumban Tobing itu, ini kan aset digital terdesentralisasi, transaksinya pakai kriptografi, blockchain, langsung antar pengguna, gitu. Beda banget ya sama emas, logam mulia fisik yang udah ribuan tahun jadi andalan buat simpan nilai. Sumber dari Treasury sama UOB juga bilang gitu. Nah, menariknya lagi, ada juga emas digital sekarang. Peluang sama Treasury nyebutin ini, jadi investasi emas lebih gampang, nggak perlu repot simpan fisiknya. Benar sekali. Dan perbedaan paling mendasarnya itu di nilai intrinsiknya. Treasury itu menekankan emas punya nilai karena wujud fisiknya itu, dan sejarahnya panjang. Kalau Bitcoin, nilainya lebih ke persepsi pasar, permintaan, gitu. Jadi emas digital pun dasarnya fisik ya? Bisa dicetak gitu? Betul, bisa diwujudkan fisiknya. Bitcoin kan murni digital, nggak ada wujud fisiknya sama sekali. Oke, terus gimana soal kinerja sama risikonya? Ini ada data menarik dari studi Lumban Tobing, periode 2013-2019. Ternyata return atau imbal hasil Bitcoin, saham LQ45, sama emas itu nggak beda signifikan waktu itu. Tapi ini dia risikonya. Bitcoin paling tinggi, jauh. Iya kan? Terus ada ukuran Sharpe ratio, yang ngukur hasil per unit risiko lah gampangnya. Bitcoin unggul di situ. Tapi ada lagi Jensen's Alpha, yang lihat hasil dibanding ekspektasi pasar. Malah LQ45 yang paling bagus, Bitcoin paling bontot waktu itu. Ingat nggak contoh dari Allianz? Harga Bitcoin bisa dari $1 ke $32, terus jatuh ke $2. Gila kan dalam hitungan bulan? Wah iya. CNBC juga catat volatilitas harian tahunannya di 2023 itu 42%. Tinggi banget. Emas juga naik turun sih, tapi kata Treasury dan UOB ya lebih kalem lah. Sering dianggap pelindung kalau inflasi naik. Volatilitas tinggi Bitcoin ini memang dua sisi ya. Potensi untung gede, tapi resiko ruginya juga gede banget. Kayak kata Lumban Tobing, Allianz CNBC itu. Betul, emas lebih stabil. Bahkan di 2022, UOB bilang kinerjanya ngalahin saham sama obligasi global loh. Pemicu naik turunnya juga beda ya berarti? Iya, beda. Bitcoin itu, menurut Treasury dan CNBC, sensitif banget sama sentimen pasar, berita regulasi baru, atau update teknologi. Kalau emas, lebih ke faktor makroekonomi, inflasi, suku bunga bank sentral, kondisi politik global gitu. Nah, ngomongin regulasi, ini kontrasnya jelas banget. Pasar emas kan udah matang, aturannya jelas, kata Treasury. Sementara di Indonesia, Bapepti, menurut sumber Anda dan Bareksa juga, netapin aset kripto itu sebagai komoditi. Artinya boleh diperdagangkan di bursa berjangka ya, tapi bukan alat bayar yang sah? Betul, rupiah tetap satu-satunya. Bank Indonesia sama Allianz juga menegasin itu. Terus Bapepti juga pasang syarat ketat ya buat pedagang fisik aset kripto? Iya, ketat banget, modal minimal 50 miliar rupiah. Wajib punya sistem online yang aman, terus pegawainya mesti punya sertifikasi keamanan siber, kayak CSSP. Kelihatan banget fokus ke teknologinya, dan harus lapor rutin. Nah, perkembangan baru nih dari Bareksa. OJK sekarang ikut ngawasin juga, malah berencana bikin aturan lebih detail. Kenapa tuh? Ya, karena adopsi kripto di Indonesia tinggi banget. Katanya peringkat 3 dunia loh. Jadi OJK melihat ini perlu diatur lebih lanjut. Wah, menarik ya. Beda banget sama kondisi global Bitcoin yang regulasinya masih abu-abu. Iya, ketidakpastian global itu, kata Treasury dan CNBC, bikin rentan manipulasi sama penipuan. Tapi OJK di sini malah lihat potensi ya.
Kelihatannya begitu. Bareksa melaporkan OJK lagi menjajaki kemungkinan sinergi kripto sama pasar modal. Misal, mungkin nanti ada produk kayak ETF berbasis kripto. Tapi ya tetap, OJK menekankan prinsip hati-hati. Ini sinyal arah regulasi ke depan yang perlu Anda pantau terus. Oke. Terus soal gampangnya akses sama jual beli gimana? Emas digital tadi kan gampang banget ya? Iya, gampang banget. Contoh dari peluang itu bisa mulai dari 10.000 setara 0,01 gram. Terus spreadnya, selisih jual beli itu biasanya lebih kecil dari fisik kan? Betul, dan nggak repot mikirin nyimpennya di mana. Bitcoin juga gampang diakses, digital, global, kata Allianz. Kalau emas fisik, mungkin modalnya lebih gede ya, terus perlu tempat simpan aman. Itu disebut di transkrip YouTube Anda. Nah, soal likuiditas atau gampangnya dicairin jadi duit, emas jelas unggul. Diterima di mana-mana, jualnya relatif gampang. Bitcoin gimana? Penerimaannya sih makin luas, tapi belum universal kayak emas. Treasury ngingetin pas pasar lagi panik atau krisis, likuiditas Bitcoin bisa tiba-tiba serat. Kalau di Indonesia sendiri, Bapepti udah atur alurnya. Investor lewat pedagang fisik, terus ke bursa berjangka, diselesain sama lembaga clearing berjangka. Ada strukturnya. Oke. Ada isu lain yang penting juga nih, dampak lingkungan. Oh iya betul, Treasury menyoroti itu. Nambang emas sama nambang Bitcoin, dua-duanya butuh energi gede banget. Jejak karbonnya lumayan. Tapi ada inisiatif kayak Green Gold dari Treasury ya, buat ngimbangin dampak itu. Iya, ada usaha ke arah sana. Nah, kita balik lagi ke fungsi utamanya. Penyimpan nilai. Emas punya bukti sejarah ribuan tahun. Bank sentral di mana-mana nyimpan emas buat cadangan devisa. Itu kata Treasury sama UOB. Bitcoin kan baru banget ya umurnya. Baru banget. Pendukungnya sering bilang pasokannya terbatas, cuma 21 juta koin. Jadi bagus buat lawan inflasi. Tapi Tapi ya itu, volatilitasnya yang ekstrim, seperti kata Allianz dan Treasury, jadi tantangan besar buat klaim sebagai penyimpan nilai yang stabil. Susah dibilang stabil kalau harganya bisa lompat-lompat gitu. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua sumber ini, emas itu unggul di stabilitas, nilai intrinsik fisik, sama sejarah panjangnya sebagai benteng kekayaan. Sementara Bitcoin nawarin potensi untung yang wah, tapi ya sepaket sama resiko volatilitas harga yang gila-gilaan dan ketidakpastian regulasi yang masih tinggi. Jadi pilihannya balik lagi ke kita masing-masing ya. Iya, betul. Balik ke profil resiko Anda, tujuan investasinya apa, terus seberapa siap Anda mendalami pasar yang dinamikanya beda banget ini. Emas cenderung buat jaga nilai jangka panjang, Bitcoin mungkin bisa jadi porsi kecil aja buat diversifikasi kalau Anda memang berani ambil resiko tinggi. Sambil terus pantau langkah OJK yang kata Bareksa lagi menjajaki potensi integrasi ke sistem keuangan. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau melihat OJK yang mulai buka pintu integrasi, terus minat masyarakat Indonesia ke kripto juga tinggi banget, kira-kira posisi aset kripto ini bakal gimana ya dibanding emas dalam ekosistem finansial kita, katakanlah 5-10 tahun lagi. Dan, inovasi produk keuangan kayak apa ya yang mungkin bisa lahir dari persilangan dunia kripto sama pasar modal kita yang udah lebih mapan ini? Coba Anda pikirkan.